Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru Yogyakarta, Renungan Katolik Kamis, tanggal 12 Juni tahun 2025 menurut Injil Matius bab 5 ayat 20-26. Kebenaran hati dan rekonsiliasi sebagai jalan menuju damai sejati. Dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Inilah firman Injil suci menurut Matius bab 5 ayat 20-26. Karena aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu tidak melebihi kebenaran ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar firman kepada orang dahulu, jangan membunuh dan siapa yang membunuh harus dihakimi. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihakimi. Barang siapa berkata kepada saudaranya, Raka, harus dihakimi oleh mahkamah. Dan barang siapa berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Karena itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di mezbah dan di situ teringat kepadamu bahwa saudaramu mempunyai sesuatu terhadap kamu, tinggalkanlah persembahan itu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu datanglah mempersembahkan persembahanmu. Segeralah berdamai dengan lawanmu sebelum ia membawa engkau ke pengadilan dan pengadilan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada algojo, dan kamu pun diseret ke penjara. Aku berkata kepadamu, kamu tidak akan keluar dari sana sebelum lunas membayar utangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perikop ini merupakan bagian dari khotbah di bukit yang mengajarkan tentang dimensi batiniah dan etis dari hukum Taurat. Yesus menantang pemahaman hukum yang hanya fokus pada tindakan lahiriah dengan menegaskan pentingnya kondisi hati dan motivasi batin. Yesus menegaskan bahwa kebenaran yang diminta dalam kerajaan Allah harus lebih dalam dan murni daripada yang dimiliki oleh ahli Taurat dan orang Farisi yang terkenal ketat dalam menjalankan hukum luar. Ia memperluas larangan membunuh menjadi larangan terhadap kemarahan yang membakar hati terhadap sesama. Lebih jauh, Yesus menekankan pentingnya rekonsiliasi. Jika kita sadar ada permusuhan atau masalah dengan saudara, kita harus segera memperbaikinya sebelum beribadah. Ini menegaskan bahwa ibadah tanpa rekonsiliasi bukanlah ibadah yang lengkap. Perikop ini mengingatkan kita bahwa damai sejati berasal dari hati yang tulus dan hubungan yang baik dengan sesama. Ketegangan dan kebencian akan menghalangi kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Kutipan hari ini, segeralah berdamai dengan lawanmu sebelum ia membawa engkau ke pengadilan. Matius bab 5 ayat 25. Renungan hari ini mengajak kita untuk meneliti isi hati kita, terutama sikap terhadap sesama. Berapa sering kita menyimpan kemarahan, dendam, atau permusuhan? Dalam dunia yang cepat dan penuh tekanan ini, mudah sekali hati menjadi keras dan kita lupa pentingnya rekonsiliasi. Yesus mengingatkan bahwa lebih dari sekadar tindakan luar, yang paling penting adalah kebenaran hati. Dia menantang kita agar tidak hanya menjauhi pembunuhan fisik, tetapi juga membuang kemarahan dan hinaan dalam hati yang bisa membunuh hubungan. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Pendamaian bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga harus dimulai dari dalam diri kita melunasi utang-utang, emosi dan spiritual kepada sesama. Menghadapi konflik bukan untuk dihindari, tetapi untuk diselesaikan dengan kasih dan rendah hati. Ketika kita mempersembahkan doa, puasa, atau persembahan, kita diajak untuk membawa hati yang telah berdamai, karena Allah menghargai hati yang bersih dan damai. Renungan ini mengajak kita sadar bahwa rekonsiliasi adalah jalan menuju keselamatan dan kehidupan baru. Jangan menunda memperbaiki hubungan, karena itu penting untuk hubungan kita dengan Allah. Poin-poin refleksi sehari-hari. 1. Apakah saya menyimpan kemarahan atau dendam kepada seseorang? Merenungkan apakah ada luka atau amarah yang belum saya selesaikan agar tidak menjadi racun dalam hati. 2. Bagaimana sikap saya ketika menghadapi konflik? Apakah saya menghindar, membiarkan masalah membesar, atau justru aktif mencari rekonsiliasi? 3. Apakah saya pernah merendahkan atau menghina orang lain dengan kata-kata? Menilai apakah kata-kata saya membangun atau malah menghancurkan hubungan? 4. Apakah saya sadar pentingnya rekonsiliasi sebelum beribadah? Memahami bahwa damai dengan sesama adalah syarat utama ibadah yang benar. 5. Bagaimana saya mengampuni dan memaafkan orang yang telah menyakiti saya? Mengakui pentingnya memaafkan demi pembebasan hati sendiri dan kedamaian sejati. 6. Apakah saya telah meminta maaf kepada mereka yang pernah saya sakiti?
Langkah aktif untuk melunasi utang batin kepada sesama. 7. Apakah saya sadar bahwa kemarahan yang tidak terkendali dapat merusak relasi dan iman? Menghargai damai sebagai buah roh dan tanda kedewasaan rohani. 8. Bagaimana saya mencontohkan sikap pembawa damai dalam keluarga dan lingkungan saya? Berusaha menjadi teladan dalam menyelesaikan konflik secara bijaksana dan penuh kasih. 9. Apakah saya berdoa memohon pertolongan Allah agar hati saya bisa penuh kasih dan tidak mudah marah? Meminta kekuatan Roh Kudus untuk membentuk hati seperti Kristus. 10. Apakah saya bersedia berubah dan melangkah keluar dari zona nyaman untuk berdamai? Berani mengalah demi perdamaian dan keharmonisan. Kesimpulan renungan hari ini. Yesus mengingatkan kita bahwa keselamatan dan kedamaian sejati bukan hanya soal tindakan lahiriah, tetapi soal kebenaran hati yang melebihi hukum lahiriah. Kemarahan, dendam, dan hinaan adalah bentuk pembunuhan batin yang harus dihindari dan diatasi dengan rekonsiliasi. Ibadah yang tulus tidak bisa dipisahkan dari hubungan yang baik dengan sesama. Karena itu, mari kita jadikan rekonsiliasi sebagai prioritas dalam hidup. Jangan menunda memperbaiki hubungan, karena itu merupakan langkah penting untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan hati yang bersih dan damai, kita mampu melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan membawa berkat bagi sesama. Semoga renungan ini membangkitkan kesadaran kita untuk hidup dalam damai dan kasih, mencerminkan wajah Kristus di dunia. Doa penutup. Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk menguasai kemarahanku dan menghapus segala dendam dari hatiku. Berikanlah aku keberanian dan kerendahan hati untuk segera berdamai dengan sesamaku. Semoga aku hidup dalam kasih dan damai, sehingga ibadahku berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah aku jika selama ini aku menyakiti orang lain dan tolong aku untuk selalu menjadi pembawa damai. Dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Amin. Bagikan renungan ini. Jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube Rifai Alwan agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih dan berkah dalam Gusti Yesus.